Pae ganyan, engkar masih saya dibola kalau dibangun. Pertama dari itu, senang ni lokai. Kadang-kadang nak masih lah dibangun, lari, tapi nak ajaran anak bita lo dicerita. Megega sedikit itu muna. Halo, jangan aku mandre ki soko di kamu itu deh. Dikasih begini, si Pak, nanti kamu. Kalau begitu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu sudah kode supaya cepat berhenti. Kita tidak semangat itu dengar. Atau ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu semangatnya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat sidang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Ustaz Ansar boleh bertanya, cinta tidak kepada Nabi? Itu tidak ada yang jawab. Ulangi, cinta tidak sama Nabi? Kenapa Ustaz bercerita tentang cinta kepada Nabi? Karena dalam satu riwayat Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku Umar bin Khattab, apakah engkau cinta kepadaku? Kata Umar bin Khattab, tentu ya Nabi, saya cinta kepadamu. Dijawablah oleh Nabi, bagaimana cintamu Umar bin Khattab kepadaku? Lalu Umar bin Khattab menjawab, saya mencintaimu Nabi setelah cintaku kepada kedua orang tuaku. Maka langsung Nabi berkata, berarti engkau tidak cinta kepadaku, wahai Umar bin Khattab. Jadi Umar dikatakan tidak cinta. Lalu berkata Umar bin Khattab dalam hatinya, bagaimana mungkin saya tidak mencintai engkau ya Rasulullah? Pedang saya hulus ya Rasulullah, supaya agamamu ditegakkan dan bisa orang insyaallah mendapatkan hidayah ini. Lalu kembali Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, apakah betul engkau cinta kepadaku? Kata Umar bin Khattab, saya cinta kepadamu ya Nabi. Bagaimana cintamu kepadaku Umar bin Khattab? Umar bin Khattab naubah jawabannya, maka dari saya mencintaimu ya Nabi setelah saya mencintai diriku. Kedua kalinya Nabi berkata, Umar bin Khattab, ternyata engkau memang tidak cinta kepada aku. Bandingkan cinta tak kita. Bagaimana? Cinta tidak sama Nabi? Kalau kita sandingkan dengan diskusinya Nabi dengan Umar bin Khattab, nah kita hadir saja di masjid Rukana di Mundri. Bagaimana Bu, saya ceramah ataukah Ibu yang ceramah? Kalau anak-anak ribut wajar, anak-anak. Tapi nak utama tuan lewat Rukana, eloki kedaga.
Tapi tidak ada di sini, sana aja. Merasa Tom itu. Lalu kembali Nabi bertanya, berarti Umar engkau tidak mencintaiku? Begitu Umar dikatakan kedua kalinya bahwa dia tidak mencintai Nabi, seperti siang bolong dihambar petir, tersambar petir. Lalu Umar berkata, ya Nabi ya Rasul, tidak ada yang ada di jiwaku selain agama dan cinta kepadamu ya Nabi Rasul. Saya sekarang mencintaimu ya Nabi Rasul dibandingkan kedua orang tuaku sendiri dan diriku sendiri. Maka disitulah Nabi tersenyum dan berkata, sekarang itu nih yang dibilang cinta kepada nabinya, wahai Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Makanya sebelum ceramah ini kita tutup, bagus mungkin kalau kita salawat sebagai bukti cinta kepada Nabi. Insya Allah. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaik. Ya Allah, semoga kami datang di tempat ini, duduk-duduk mendengarkan tentang kisah-kisah Nabi. Ini bisa menjadi bukti di padang mahsyar bahwa kami adalah umatnya Nabimu yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam hadis kursi disampaikan, laulaka ma halaktal aflaka. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, maka tidak diciptakan langit bumi beserta dengan isinya. Deki seandainya tanya sahabat Muhammad, kita tidak akan pernah melihat air minum seandainya bukan karena Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah melihat matahari seandainya bukan karena Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah punya istri Pak seandainya bukan karena Nabi Muhammad. Seluruh yang ada di bumi ini serta seluruh yang ada di langit itu diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasakah dia kalau begitu? Ternyata jawabannya basaru la kal basari. Dia memang manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Mau lihat bukti dan contoh? Mau? Baik, kita buktikan siapa, perbedaan apa yang terjadi antara kita dengan Nabi. Yang sederhana mau dulu. Pak, itu Nabi tak satupun lalat yang pernah berani menyentuh kulitnya. Apakah lalat mau? Mau. Tapi kenapa ia tidak pernah berani menyentuh kulit Nabi? Dia tahu bahwa lalat pun diciptakan karena orang ini. Coba bandingkan dengan kita, Pak. Ibu, digigit nyamuk atau tidak? Halo, madodon nih kapan? Digigit nyamuk atau tidak?
Ustaz Ansar juga selalu digigit nyamuk. Ini ada nyamuk lagi gigi. Basaru la kal basari. Memang serupa dengan kita, tapi bukan manusia seperti kita secara khusus. Apalagi yang beda, yang umum gampang yang bisa kita dengarkan. Nabi kalau berkeringat, maka sahabat yang ada di samping Nabi kalau melihat Nabi kulitnya berkeringat, ambil kain, lalu kain itu ditempelkan seperti kira-kira tisu di kulitnya Nabi. Sahabat berkata, ya Nabi ya Rasul, mohon maaf, elokah kasih malah baraka dari puse ataukah keringat yang keluar. Kenapa? Karena keringatnya Nabi itu lebih harum dibandingkan minyak yang ada di rumah tak, Bu. Walaupun harganya 20 juta parfum di rumah, lewat dengan harumnya minyaknya ada di rumah, dengan harumnya keringat yang keluar di tubuh Nabi. Bagaimana dengan Pak Hamzah? Bagaimana, Bu? Kalau suami tak berkeringat harum tidak? Harumnya bagaimana? Harum kaci. Itu pintarnya anak-anak tak? Liaki. Ya Allah ya Rabbi, keringatnya Nabi. Orang akan berlomba-lomba untuk bisa mengambil keringat itu, karena ternyata lebih harum dibandingkan minyak kasturi sekalipun. Masya Allah. Masih mau dengar? Ludahnya Nabi tidak seperti ludahnya semua yang ada di masjid ini. Mau lihat ludahnya Nabi, barakahnya ludahnya Nabi ketika akan melaksanakan perjalanan hijrah. Nabi bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq singgah untuk beberapa hari di gua mana? Jabal Zur. Begitu Nabi berada di tempat itu, berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, jangan dulu masuk ya Rasulullah, biarkan saya sahabatmu memeriksa di dalam, jangan sampai ada makhluk yang bisa mencelakai engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, silahkan wahai Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar masuk di dalam gua Jabal Zur, membersihkan tempat itu. Dan pas Abu Bakar membersihkan tempat itu, ada kalajengking yang menggigit tangannya Abu Bakar, berdarah. Begitu Abu Bakar keluar dari gua, berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, ayo Miki masuk di dalam gua. Lalu Nabi berkata, Abu Bakar, kenapa wajahnya tidak seperti tadi? Mairani wita. Naseng Abu Bakar, engkau kala jengki den remoko jariku ya Nabi. Lalu Nabi berkata, Abu Bakar, di sini dulu sedikit tangan tak. Lalu Nabi keluarkan air ludahnya, menyentuh pas di kulitnya Abu Bakar, sembuh seketika gara-gara ludahnya Nabi kepada tangannya Abu Bakar. Bagaimana Pak? Kira-kira kalau lukai tangannya istri tak, ludahi tangannya, insya Allah sembuh. Tapi sembuhnya setelah dioperasi. Berapa itu? Perlu saya sambung itu semua? Terlalu panjang kalau mesti kita sambung, karena tidak akan pernah habisnya. Karena memang beliau bukan manusia seperti penampakan kita secara khusus. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Ustaz Ansar tadi bercerita dan sekaligus bertanya, cinta tidak kepada Nabi? Jawabannya, semoga kita semua cinta. Apa sabda Nabi? Man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'iyya fil jannah, kelak akan bersama denganku di taman-taman surga. Bu, kira-kira suami tak na tolong ki nanti di pada masar. Na tolong ki
Sama dengan bapak istri akan tolong ki. Nafsi, nafsi. Semua orang akan berkata, istriku urusanmu sendiri, anakku urusanmu sendiri, saya pun urusanku sendiri. Tidak ada lagi orang yang mau saling menolong. Bahkan kalau dibuka ada satu penjelasan dalam Al-Quran, ada di situ yang maknanya begini: seandainya bisa pada saat itu dalam keadaan huru hara, seorang anak pun berkata, ya Allah, jangan engkau azab saya ya Allah, tapi ambil kedua orang tuaku, ambil semua saudaraku ya Allah, mereka yang diasap, tapi jangan saya diasap ya Allah. Kurang ajar anak tu anak tak tu di pada masa nak kedai bawang ali tomatu aku ali surah-surahku 5 ka surah-surah Allah Ta'ala apa alaman yang roh ya mana nan runtuk sesa asal ya salamaka. Inilah yang kita gembira dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah orang akan berkata, lalu kemana kami meminta syafaat? Kemana kami minta syafaat? Kita akan datang, anak cucu akan datang menuju kepada Nabi Adam. Wahai nenek kami Nabi Adam, berikan pertolongan di tempat ini Nabi Adam. Kata Nabi Adam, cucuku, tak sanggup saya meminta pertolongan kepada Allah. Datanglah kepada Muhammad. Saya malu memohon kepada Allah, wahai cucuku. Kenapa Nabi Adam pun malu meminta pertolongan untuk kita di padang mahsyar? Karena Nabi Adam juga tahu diri, punya dosa. Pada saat berada di taman-taman surga, dilarang oleh Allah makan buah khuldi bersama dengan istrinya. Lalu ia pun mendekati, bukan hanya mendekati, tapi memakan buah pohon khuldi. Maka dengan peristiwa itulah Nabi Adam beserta Siti Hawa dipasui oleh di surga 40 tahun lamanya. Kulangi, 40 tahun lamanya Nabi Adam menangis pagi, siang, sore, malam. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Selama 40 tahun. Dan nanti diterima tobatnya Nabi Adam. Setelah ia bertawassul, aganasem, ya Allah, saya bertawassul atas nama Muhammad ya Allah. Kita rimai tobatku kasih puang Allah Ta'ala. Akhirnya diterimalah tobatnya Nabi Adam setelah ia bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam bertawassul menyebut Nabi Muhammad? Karena riwayatunna di surga, ia melihat di pintu taman-taman surga ada tertulis nama Allah. Bukan namanya pasangannya, tapi nama pasangannya adalah Muhammad. Tania aseku, tania asenna Nabi Adam, tania asetta. Tapi yang tertulis di pintu surga adalah tertulis Allah Muhammad. Pertanyaannya, manusia biasakah dia? Ternyata memang bukan. Basaru lakal basari. Manusia tetapi bukan manusia seperti kita secara khusus. Alhamdulillah. Kembali kita bergembira dengan hadirnya ataukah dengan peringatan Maulid. Saya ajak kita semua untuk bersalawat badar. Sekali lagi, tadi ibu-ibunya hebat, sekarang bapak-bapaknya jangan mau kalah. Ayo sama-sama. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin Habibillah. Semoga salawat ini pun bukti bahwa kita cinta kepada Nabi. Ada yang selalu muncul di pertanyaan, Ustaz,
Kenapa setiap maulid itu ada identik dengan telur dan ember di dalamnya, soko? Saya juga mau bahas sedikit ini. Kenapa mesti dibahas? Supaya yang tadinya selalu mulutnya mohon maaf tidak baik mulutnya, ditahu diri maki setelah dengarkan ini ceramah. Kadatom memang begitu. Hari ini yang lihat, ayo kita buka sejarahnya. Sekarang malam ini kalau kita maulid itu ramai. Karena bapak-bapak, ibu-ibu lahir, kedua orang tua tak sudah agama Islam, kedua mertua tak sudah beragama Islam, tetangga tak di kampung semua sudah beragama Islam. Tapi lihat beberapa abad yang lalu pada saat Islam akan diperkenalkan, ramai tidak? Di tanah beret tahu ayo dibuka cedek sejarah supaya dek kati muti muta. Kebiasaannya itu ya rupa kati muti muai dek na isengi jama-jamangi. Betul tidak? Baik. Waktu Islam diperkenalkan khususnya di daerah tidak seramai ini. Apa yang dilakukan ulama dan para pemimpin waktu itu, kan belum ada gubernur waktu itu, maka pemimpin di zaman itu namanya raja. Sudah banyak raja yang memeluk Islam, tinggal pekerjaannya ulama dengan raja bagaimana Islam bisa diperkenalkan. Duduklah ulama dengan raja. Bagaimana caranya kita meramaikan maulid ini? Anakku dengar dina supaya besok-besok dia dikati mutimuna. Bagaimana Islam diperkenalkan? Berkatalah ulama raja, supaya Islam bisa diperkenalkan, engka sedihe wetu elok ni tama maulid tanggal 12 Rabiul Awal raja. Maka dari raja, jadi bagaimana caranya supaya Islam bisa diperkenalkan? Kata ulama di antara peserta rapat, bagus raja kalau diundangi orang, tapi ditanya memang siapa yang datang, sebentar kalau pulang dapat bungkusan. Semua ibu-ibu kalau dapat bungkusan senang tidak? Senang tidak Pak? Manesa nih Ustaz Ansar juga senang. Maka berkatalah usul rapat, apa makanan yang terbaik akan disuguhkan? Ada yang mengusul makanan raja itu yang namanya kadok minyak, mawatan rodi andre raja. Barak medingi ro kasih raja, medingi mebuk kadok minyak, sokok kadok minyak raja. Maka ada rajae, baik saya yang tanggung makanan kadok minyaknya serta kelengkapannya. Maka dari ulama alhamdulillah, terima kasih raja. Tapi ada yang berkata, raja, kalau hanya kadok minyak raja, berarti hanya ayah dan ibu tamat waiming ke raja. Nah sekarang bagaimana dengan anak-anak kecil raja? Maka dari raja ada usul, bagaimana supaya anak-anak kecil juga datang di masjid? Maka waktu itulah ada juga yang berkata, telok raja. Nah sabab pemula anak-anak sampai tatua, naluri manret telok raja. Saya mau tes ibu-ibu, suka tidak telur? Semangat sakit Bu. Suka tidak telur? Udah. Maka inisiatif yang disepakati untuk menghadirkan ramainya acara maulid, kita akan buat songkolo kadominya, dan kita akan buat telur yang diwarna-warnai lalu ditusuk dan dikasih bendera. Maka diumumkanlah di pelosok desa. Ada yang berkata, anak-anak siapa yang mau dapat telur warna-warni? Dia bilang anak-anak saya. Tuh. Langsung dikatakan, ayo datang sebentar malam, kita akan berkumpul dan kita akan dapat telur setelah acara. Dek paru dipawangi ke daerah Cina, pokoknya datang saja berkumpul dulu. Hebatnya itu ulama tak Pak. Seandainya ulama tak dulu sedikit-sedikit, ada orang masuk Islam, ada menuki gare,
Ada? Yang sedikit-sedikit kau neraka. Pasti bilang tahu elolo nu neraka na ikut ketu. Anda belum bisa mengajak orang masuk Islam, tapi mulut tak sangat kurang ajar mani biasa. Lihat ulama tak memperkenalkan Islam dengan begitu santun, dengan begitu santai, tapi apa yang terjadi? Kita semua mampu mendapatkan terangnya hidayah. Nasabah maulid yang disebarkan ternyata itu tidak sepele, ada luar biasa maknanya. Sekarang apa maknanya? Saya bahas dulu telur. Bu, itu kalau mau makan telur, dimakan kulitnya atau tidak? Kalau mau makan kuningnya, dimakan langsung kuningnya tidak? Ternyata tidak. Hebatnya ulama tak mengambil telur. Ada filosofi tentang pelajaran besar mengenai agama di situ. Kita akan buka sedikit. Apa makna dengan dipilihnya telur? Satu, kulitnya telur. Untuk mau makan kuningnya telur, mesti dibuka dulu kulitnya. Sebelum makan kulitnya telur, setelah dibuka kulitnya, mesti dimakan dulu putihnya. Baru sampai di kuningnya telur. Apa filosofinya? Kulitnya telur itu adalah syariat. Yang kita lakukan malam ini adalah syariat. Ceramah tentang siapa Nabi. Ustaz, di zaman Nabi tidak pernah ada orang maulid. Iya, buat apa? Orang selalu sama dengan Nabi. Ayo buka-buka pikiran tak Buat apa orang maulid? Nah itu ada Nabi di depan tak. Selalu diperumpamakan tidak pernah dilakukan Nabi. Buat apa? Nah itu Nabi ada di samping tak. Nakku, dengar ini nak. Karena mulai sekarang ini kita selalu ribut persoalan-persoalan syariat ji. Tapi nakku dioli pertama di masih gede senang nih. Nanti tidak. Lo perlu bisa datang betul tidak? Saya biasa kalau ada tanya kak begitu, bilang marupai kan ya. Engkar masih gede di bola kalau dibangun. Pertama do itu, senang nih lokai. Akhirnya kak nakku masih gede dibangun, lari. Tapi nakku ajaran Nabi lo dicerita. Megai gas seditiwa itu munah. Tidak ada ji begitu di sini. Ulangi, tidak ada ji. Tidak percaya. Apa itu syariat? Itu simbol dari kulit telur. Bagaimana mungkin kita beragama kalau tidak mengenal yang namanya syariat? Maka yang kita lakukan malam ini ceramah maulid karena mau kita tes. Anakku sayang. Saya mau tanya Kina, tanggal berapa, hari apa Nabi lahir anakku? Tanggal 8 Desember nak. Kalian kan anak tanggal 8 Desember Nabi lahir. Anakku, siapa namanya ibunya Nabi anakku? Siapa? Alhamdulillah ada yang jawab, Aminah. Siapa namanya ayahnya Nabi nak? Alhamdulillah Abdullah. Kenapa anak-anak tak tahu? Karena selalu mendengarkan lewat ceramah-ceramah maulid. Ini dulu di saat kita masih kecil ada itu lagu kasidah ibu. Lagu kasidah yang memperkenalkan tentang Nabi. Apa lagu kasidahnya? Ayo kita sama-sama. Karena kuliah ya mau sekali di belakang. Ayo sama-sama. Pada zaman dahulu kala seorang Rasul Nabi Muhammad namanya. Mana suara tak Siti Aminah ibunya. Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Stop. Lihat maki bagusnya lagu-lagunya dulu. Kasidah-kasidah.
Tapi bayangkan dengan anak-anak zaman now, lagunya sekarang. Baru musiknya na stres maki. Bagaimana musiknya? Apa pum pum pum. La ilaha illallah tabarakallah. Ini adalah syiar. Jadi jangan makin ribut kalau masalah syiar. Namanya syiar bagaimana memperkenalkan agama ataupun tentang maulid Nabi. Selanjutnya, setelah kulit telur. Tapi mohon maaf sebelum saya lanjut, sekarang sudah jam 8.37 menit. Lanjut atau stop? Sadar ke situ ngajana menceramah. Setelah kulitnya kita akan dapatkan apa yang disebut tadi putihnya. Putihnya itu adalah apa yang disebut dengan tarikat. Syariat tarikat. Dan setelah menemukan tarikat jalannya, maka kita akan sampai di kuning telur yang disebut dengan hakikat. Dan setelah melewati 3 tahap ini, maka akan turunlah ma'rifatullah yang membawa kita keselamatan jalan hidup dunia dan akhirat. Insya Allah. Lalu kenapa telur itu mesti ditusuk, Ustaz? Maknanya itu ditusuk telur begini. Wahai saudaraku, Pased dini atimu rilalena agama na puamu nu pasedi mutodo ilaksanakan syariat lalu menuju ke tarikat untuk sampai di hakikat dan akhirnya sampai di ma'rifatullah. Masya Allah, tabarakallah. Tuh hebat tuh tamat-tamat, hebat. Caranya mendidik anak-anak pelan tetapi sampai tujuannya. Dek nama kasar timunna ulama tapi mendidik orang untuk bisa mengenal Islam dengan sederhana dan santai. Lalu apa hubungannya dengan soko? Soko lagi. Sudah mi telur. Saya mau tanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak apa-apa menjawab. Itu soko pak, nako diandrei, dikemo-kemoi atau tidak? Halo, ya nako mandreki soko dikemo-kemoi atau deh? Dikasih begini, si pak, nah dikemo-kemo. Kalau begitu saya tanya bapak-bapak, suka tidak kemo-kemo? Ulangi pak, suka tidak makemo-kemo? Masuknya makemo-kemo soko. Ibu ndak dimundri nasi. Kenapa soko dikemo-kemo? Karena syarat toh ya roh, syarat. Apa maknanya? Maknanya malaikat leke idalleta nasaba engkaki marenu memperingati halirnya Nabi. Gara-gara Nabi tak dihadirkan, maka kita bisa makan apa yang bisa kita nikmati. Kenapa mesti dikemo-kemo? Maksudnya adalah barak dalek tak makemo-kemo nama leke-leke sampai datangnya kembali maulid tahun berikutnya. Itu makna simbol yang disebut dengan kenapa mesti engkau soko pada saat orang maulid. Memang tidak ada soko di zaman Nabi. Cara syariat mina pakai tamatu atta. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, mau suka tidak makan soko? Saya yakin tidak percaya. Umumnya pasti suka. Ia nanti nama keda tamatu atta riolo paseng. Agar nasi tamatu atta riolo anak bau. Nareko mauli ulam mauli masih dekaki namo todo anu cek de lokari masih ede nama muarib mega dalekmu nasabak masih dekat tanda kegembiraan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa ana mirodo nareko masih dekat atau embere. Kebetulan kan malam ini mungkin bukan ember, masih dekat biasa embere tahu biasa maju jangan aku dibagi. Pak biasa dong maju aja, nak kau dibagi.
Aga jujana biasa mapakohi. Malompo embere kuku patama rima singgi ede. Tapi wetunna na bage panitiae mabicu kasih na. Amunyo monyo niti muna lisu. Te anak temengen te anak. Aja na. Bu, tadi saya dengarkan panitia aga naro dendre masih dekat doi. Kulangi dendre masih dekat doi. Berterima kasihlah kepada Allah. Nasabak narengi pamase pong Allah Ta'ala masih dekat. Banyak orang kaya di kampung tak di daerah tak, tapi dek delok mas sedekah mapak ketu. Berterima kasihlah kepada Allah karena kita termasuk yang dipilih Allah untuk bersedekah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang sedekah itu nanti akan bersaksi pada saat orang akan berkata, "Ya Nabi, ya Rasul, saya adalah umatmu." Maka datoi doi ede, ya Nabi, yang taji saksi Nabi. Watunna maulid di masjid ede Nabi, iya taji saksi Nabi. Napa sudoikna untuk kegiatan maulid. Engkau si makada ya Nabi, saya umatmu ya Nabi. Tapi makada Nabi tidak ada bukti dan tanda bahwa engkau adalah umatku. Aganar, nak kenapa kau kira Nabi tidak ada yang tolong ki melainkan syafaat yang dinanti dan ditunggu. Ustaz, maraji nggak masuk sembahyang Ustaz. Mohon maaf. Biar rajin sembahyang aku menjadi pakai loka di padata rupa tahu dek gagah harapat tuh. Betul tidak? Mau kita bukti? Tolong jujur dengan jawab. Sudah salat berjamaah 5 waktu. Haji umrah 5 kali haji, 5 kali umrah. Tapi tomadora kalau kari tamatuanna diterima tidak ibadah ta? Ulangi, diterima tidak ibadah ta? Kita ini jangan ragu menjawab. Pada gaga diterima nareko mapakok itu. Itulah hikmah dari maulid. Kita meneladani Nabi. Sekarang di penghujung hikmah maulid ini. Dek tama di poso. Dek madi, alhamdulillah. Ya bisa di poso nak. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sebenarnya Nabi itu diutus sebagai suri toladan yang terbaik untuk kita. Pertanyaannya, apanya yang mau diteladani Nabi? Kita ambil sedikit di antara semua. Karena semua yang dilakukan Nabi sebenarnya itu adalah suri toladan. Kita batasi malam ini yang mau dicontohi dari Nabi. Satu, sifatnya dulu terhadap istrinya. Loka di bapak-bapak edolok nak kena. Halo. Pesan di bapak-bapak nak kena. Tadi saya dikode oleh ketua pengurus masjid. Maka damai kata loka Ustaz nasabah engkau kasih barasanji. Alhamdulillah. Loka muki. Yang jadi salah nareko mak barasanji ki nade padising agar usah dibaca. Kangka ketuduh pelajaran tentang sirah barasanji. Itu kan barasanji sebenarnya bahasa hari-harinya itu barasanji adalah sejarah Nabi tak ketuna. Ulangi itu barasanji sebenarnya adalah kumpulan sejarah-sejarah tentang Nabi. Iya nanti di barasanjena engkek ketu dibahas maka dah sekian bulan Nabi tak dalam kandungan lisu niri pamasena tomatu auranina seterusnya sejarah ya tuh. Nah sekarang agak ketuduh di dalam sabar sanjie yang mesti bapak-bapak teladani. Engkau maka dah mapakoi kuartikan di dalam bahasa ugi. Na iyaro nabita timuna ampena nali wa lemakna nama lebih engkek kro. Jadi nareko engkau pak barasanji nama kasarat timuna lo karibenena berarti sekedar baca tapi tidak mencontohi Nabi. Dibaca tapi tidak mencontohi. Lanjut.
na iya ro nabita nareko marota ibajunna alena mutoma masesa ibajunna pak baca barasanji. Ibu-ibu jawab. Lo profesor data di. Na iya rola kaita ibu nareko marota ibajunna iga masesa ibu baine na kan mau kita ladani Nabi. Itulah hebatnya Nabi. Kita tidak bahas lagi tentang salatnya Nabi karena dari Ustaz Ansar kecil selalu itu diceramakan. Dia dibahas ya roh, dia pelak mua ya roh. Tapi lihat akhlaknya Nabi di dalam rumah tangga, Pak. Jadi sebenarnya masih iri gitu, Pak. Nak kok dia asing ngaleta maraji sumpah jang, tapi dia lo contoh sifat Nabi ribolai. Ayo, Pak. Halo. Ayo. Jadi Cina, Bu, atau kabaja nakko napasu ibajunna lakaita na disesakan pakuangi diolonai oh daeng engkai riba sanji biasa dibaca daeng maka daeng ya roba sanji sifat nabita nareko marota ibajunna daeng nabita tom mama sesai daeng kialani daeng. Maka dani daeta iye andi bau cuma mapakohe tabi lopo masuknya itu Nabi bapak-bapak nareko kasih sibu beneta nadiul lemua idik na tapi nareko idik liwat dodota na beneta de tomana jama idik na bu aro begitu masuk na bu Allah yang jadi saksi nareko pai mabelle ka Allah yang menghukum den reli suka boleh di kantor pas setelah wakri pakaian yang saya pakai tadi ceramah dan seterusnya ya mutomi sesai ya mutoma kalaupun saya menambah-nambah Allah Ta'ala parenga balasannya saya tidak tambah tidak kurang lalu setelah cuci rendam molto lo kana main li suka Cina nareko purai narakoi ummina alhamdulillah nareko de enjana iya mau tidak begitu samita maka ajarkan barasanji pangke kudu di barasanji alhamdulillah nah kewita bapak-bapak yang kami cari nasi jangan ceramah sekarang ibu-ibu melon aku ibu-ibu mangkaling atau ceramah. Ibu, contoh itu sifat benena Nabi tadi. Agak contoh sifat benena Nabi tak mau diambil contoh. Dampeng nggak? Jadi tersinggung. Ya roba benena Nabi ta anggena li suri pamasena umul mukminin Khadijah de nangka maka syarat timunna apalagi koro-koroan lo karilakainna. Kulangi pengen anggena mate benena nabita dek nang kamalopo sak dana apalagi koro-koroan lo karilakainna pada mutomaro kapangi di jujurna bu li suki Cina contoh ini rodo sifat na benena nabita iya na tu nama kada pu Allah Ta'ala suri tolada yang terbaik engkamane ni kotu di nabita lisuki Cina makiade kilo karilak kaita bahkan sampai sejarahnya dijelaskan itu istrinya Nabi kalau bicara di hadapan suami ia tidak pernah lebih besar suaranya dibandingkan suaminya selalu suaranya lebih rendah dibandingkan suara suami contoh nareko lakaita makada lakaina makada nabita contoh assalamualaikum wahai istriku nabali ni benena makada suaranya lebih rendah waalaikumsalam ya Rasulullah upotna pratekatoni ro dibolata
Nareko Cina lisuki ribolai atau kabaja dia langin andre lakaita panggil suaranya suamita, dipanggil suamita dengan suara lembut. Kira-kira begini, assalamualaikum daeng lokani mandre. Subhanallah tabarakallah. Pak, di nama-nama itu kapan ngalita? Apa pesan dari sifat ini? Kalaulah Nabi urusan mencuci pakaian Nabi sendiri yang lakukan. Seolah-olah Nabi pun ingin berkata kepada kita para suami laki-laki, sayangilah istrimu. Jangan pernah engkau kasar, apalagi sampai ada istilah KDRT di rumahmu. Betul tidak? Betul tidak? Halo, betul tidak? Hal kecil saja Nabi bantu istri karena Nabi sangat mencintai istrinya. Alhamdulillah. Satu selesai. Sekarang sudah hampir jam 9. Si konaro kapan di? Ya. Menuka dulu de toma di poso. De madi alhamdulillah. De toma di dodo mak gora-gora. Baik, disingkat sedikit lagi. Sifat Nabi yang kedua teladani, tabelopo. Yaro nabita sifatna dek si senangkan beda-bedakan nih padana rupa tahu. Nabi bertemu dengan orang kaya, Nabi panggil wahai saudaraku. Bertemu dengan orang miskin dan tidak punya pangkat jabatan, Nabi juga panggil dengan sebutan yang sama. Surat-suratku. Apa pelajarannya? Ternyata pelajarannya sangat besar. Agar elok diruntuk yawan niye sebagai hikmah dan sekaligus bisa diikuti prakteknya hari-hari. Jawabannya, hidup ini bagaikan roda Pak Ibu. Yakin tidak? Yakin tidak bahwa hidup ini bagaikan roda? Yang kaya alhamdulillah, tapi tidak ada jaminan anak tak juga kaya. Maka di saat roda kita di atas, di saat mega waramparata, tidak dilupai agama napuang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa agama Allah? Ini masjid, saya perhatikan tadi begitu masuk, sementara dibangun. Tidak dilupai. Engkau itu nama atau lo kipat tama dari tadi masih tapi panitia sudah tidak mau. Ada waktunya uang mau dikasih masuk di masjid, tapi tidak ada lagi orang yang mau ambil uang tak. Pas sangga-sangga memang ni makokoi di saat kita masih hidup dan di saat kita punya uang. Nasabak nak kok tepu ni masih dek manelok panitia tarima itu duit megata. Pas sangga-sangga ni, mohon maaf, wala ni cerita leko rodo kasih. Di saat dibangun masjid di kampung, kebetulan ya ketuanya surah-surah. Alhamdulillah RAB 2 miliar lebih. Alhamdulillah dek tona genne ya kurang lebih 3 tahun sudah sempurna jadi semua. Nasabak magai selalu saya sampaikan kepada keluarga pas sangga-sangga memang ni tamak dek tadi masih Pak engkau waktu nama telo kipat tamak na dek na di paranduang itu doi ta. Maga. Halo, baik kan mau koro jarino langsung deh. Halo. Ustaz, sepertinya banyak yang ragu dengan janji Allah. Kenapa Nabi itu selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik? Bersedekah itu adalah kebaikannya kembali kepada kita. Apa buktinya? Ini Tona jawab nih. Pernahkah Bapak Ibu yang melihat ada orang yang bangkrut gara-gara uangnya ia sedekahkan di jalan Allah? Pernah tidak? Silakan sebut kalau ada satu. Menukin akong kacedi. Silakan lihat kalau ada satu orang yang bangkrut gara-gara menyumbangkan hartanya, apalagi manusia kada masih dibangun. Tidak akan pernah ada. Tapi yang ada, silakan jujur. Orang yang banyak uangnya tapi malas bersedekah, apalagi magi gilipat tamak di masjid setelah meninggal anak-anaknya, mari cemua di anak-anaknya. Itu yang banyak. Setelah meninggal roda berputar, anak-anak edek nama deceng waramparang dek nailok maega mage dek nailok madece waramparang ya anak-anak edek nama deceng
Karena di saat roda kita di atas, tak lupa ki lokari puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ini rumahnya siapa? Yang kasih ki harta siapa? Yang mau dibangunkan rumahnya? Jadi sebenarnya nariko dek delok bangi bola na puang Allah ta'ala. Idik mutomi tuduh dek disengi berterima kasih. Engkau rumah kerja na ceramah mana sih? Tania ceramah meja, sifat tak mesti dipadecengi. Inilah Nabi selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu memberikan contoh sedekah kepada orang lain. Siapa yang dapat itu semua? Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Insya Bu, Pak, di hadapanku ini banyak anak-anak kecil. Iya riwatuku rimangkoso. Engkau tu sekelas kohe surat-suratku Ustaz Dr. Syahrullah. Sekelas mana enggak kasih di Mangkoso. Waktu kami kecil semua begini di Mangkoso, tamat SD kan di Mangkoso. Kami juga tidak tahu mau jadi apa nanti setelah besar. Dek noleh dipikir ro anta jaga ki waktu tamalopo. Tapi karena mungkin dan saya yakin pasti melok sifat atau mata maneng, maka di saat 20 tahun setelah kecil di Mangkoso diruntuk mana nih makokwe barakana. Siapa yang dapat barakana tomatoai? Ternyata bukan orang lain, tapi anak-anak namanya tumatu. Anak tak masih kecil. Ayo caranya puang kupatama kasih nadalek dia rengeka puangi ribolata puang alo muato kasih matu jama-jama sibak dalek nanaku puang riwetun nama lopo ni puang patama ni daita. Yakin tidak janji Allah? Ar-Ra'lina menjawab. Ulangi, yakin tidak dengan janji Allah? Sebenarnya begini, kalaulah sayang dengan anak-anak tak, kalaulah ingin terbuka rezekinya anak-anak tak, kalaulah ingin anak-anak tak mudah nanti urusannya, jawabannya sekarang di saat kita masih hidup. Berbuatlah kebaikan terus, berbuatlah sedekah terus, infakkan harta di jalan Allah, karena akan tiba waktunya kita mau tapi tidak lagi berharga harta itu. Alhamdulillah. Terakhir yang ingin disampaikan Bapak Ibu, Nabi dengan sifatnya tidak membedakan orang-orang, maka sebenarnya elo itu dipalisul lokaridi, bahwa hikmah dari diatusnya Nabi lokari umakna tabe ingin mengambil satu kata kunci pada cengi sifata mangolo menre ripuang Allah Ta'ala, juga perbaiki silaturahim tak kepada sesama manusia. Ada orang baik sekali menghadap kepada Allah, tapi dek napa dek celok di padan narupa tahu. Itu manusia yang tidak sempurna memaknai hidup. Makanya kita peringati maulidnya Nabi karena eloki malai sifat-sifat Nabi ta. Insyaallah. Ya Allah ya Rabbi, inilah yang mampu kami sampaikan di hadapan saudara kami ya Allah. Semoga semua yang hadir ini ya Allah akan meneladani sifat-sifat dari Nabi-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Akhirnya marilah kita tutup dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat semoga kita ini diakui sebagai hamba Allah, umat Nabi-Mu ya Rasulullah yang cinta kepadamu insyaallah. Bibarakatil Fatihah. As-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ceramahnya bisa dilihat di YouTube. Jadi nanti kenang-kenangan bisa disaksikan di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa nama YouTube-nya? Ansar Taufik. Ulangi, Ansar Taufik. Tampil ceramah-ceramahnya. Insyaallah barakah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.